Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi suatu menu atau resep untuk sarapan yang mudah dan simpel tentunya. Pada kesempatan ini Dapur Yudi akan berbagi menu nasi goreng kuning. Langsung aja kita memasaknya. Langkah yang pertama ya, kita siapkan bahan-bahannya. Yang pertama di sini saya menggunakan yaitu 2 siung bawang putih ya. Di sini ya sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kalau dari saya lebih suka bawang putih ini kita chop ya, atau kita rajang kasar. Karena apa? Karena kalau bawang putih ini ya kita blender ataupun kita geprek ya, maka sari dari bawang putih itu akan keluar atau banyak yang terbuang, maka hasilnya akan kurang maksimal. Kalau saya lebih suka seperti ini ya, saya chop seperti ini, jadi chop kasar dengan cara kita rajang, maka sari dari bawang putih ini akan tetap di dalam bawang putih. Oke, kemudian setelah bawang putihnya selesai kita chop, bawang bombaynya juga demikian, saya potong kasar ya, sama dengan bawang putih saya chop juga atau saya potong kasar juga, supaya kembali lagi sari-sari dari bawang bombay dan bawang putihnya juga masih sempurna di dalam bawang putih dan bawang bombaynya. Jadi pada saat proses memasak itu aromanya akan lebih kuat. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita persiapkan telurnya. Di sini saya menggunakan 1 buah telur yang digunakan untuk 2 porsi nasi putih ya. Kita kocok terlebih dahulu telurnya hingga benar-benar rata. Kemudian setelah telur ini sudah siap, kita tambahkan yaitu minyak goreng secukupnya saja ya. Di sini yang paling penting juga, minyak gorengnya kita ratakan terlebih dahulu ke dalam wajan supaya di dalam proses memasak nasi gorengnya, nasi putihnya tidak lengket dengan wajannya. Dan juga ini wajannya harus benar-benar panas ya. Kemudian setelah panas kita masukkan telurnya ya, seperti ini. Kita orak-arik telurnya ya. Dan ini yang paling penting juga di dalam proses memasak nasi goreng ya. Ini pengalaman saya pribadi. Jadi di dalam memasak nasi goreng itu langkah yang pertama adalah kita masukkan telurnya terlebih dahulu hingga telur ini agak kering ya. Yang intinya nanti ketika bawang putih dan bawang bombay kita masukkan, telur ini tidak mengikat bawang putih dan bawang bombaynya ya. Jadi jika kita masukkan bawang putih atau bawang bombay terlebih dahulu, maka ada kemungkinan besar bawang putih dan bawang bombaynya akan terikat atau menyatu dengan telurnya, sehingga aroma dari bawang putih dan bawang bombaynya ini kurang maksimal. Seperti ini contohnya. Jadi ini terlihat antara telur dan bawang putihnya tidak menyatu atau terikat. Kemudian kita masukkan, ini saya menggunakan daging ayam yang segar, langsung saya masukkan dalam proses memasaknya ya, atau menumisnya. Boleh ditambahkan dengan sosis ataupun dengan bakso sapi, sesuai selera kita masing-masing. Ini yang paling penting juga di dalam proses ayamnya, ini ayam harus benar-benar matang ya, dengan tandanya ada suatu perubahan warnanya yang agak lebih keputihan ya, atau mungkin menggunakan udang juga dipersilahkan. Begitu juga dengan udang. Apabila kita menggunakan udang, maka udang harus benar-benar sudah matang ya, kemudian baru dimasukkan nasi putihnya. Pada kesempatan ini saya menggunakan nasi putih sebanyak 2 porsi nasi putih ya. Sebelum kita masukkan bumbu-bumbunya, yang perlu diperhatikan di sini adalah nasi putihnya ini harus kita ratakan terlebih dahulu ya. Jadi harus benar-benar sudah merata, artinya tidak ada nasi yang masih menggumpal ya.
Ini proses pemerataan nasi. Setelah nasi ini sudah dikira rata ya, kemudian baru kita masukkan bumbunya. Di sini saya menggunakan yang pertama yaitu setengah sendok teh gula pasir ya. Kemudian saya juga menambahkan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk. Terus kemudian saya juga menggunakan yaitu merica. Saya gunakan 1/3 sendok teh merica bubuk ya. Dan juga tidak lupa saya menggunakan juga yaitu garam sebanyak setengah sendok teh garam. Ini yang spesial juga saya tambahkan yaitu kunyit bubuk ya. Jadi di sini saya membuat nasi goreng kuning ya. Jadi nasi goreng kuning ini termasuk nasi goreng favorit dari anak-anak. Oke, kita aduk hingga rata dulu ya. Oh ya, pada saat memasukkan bumbu ini apinya supaya dikecilkan ya. Jadi menggunakan api kecil supaya nanti nasi tidak hangus ya. Kemudian di sini kita ratakan bumbunya. Setelah bumbunya rata sempurna, kemudian baru kita sajikan ya. Ini sudah matang, kita sajikan ke dalam piring ya. Ini saya membuat 2 versi ya. Jadi yang satu ini tidak pedas, ini untuk anak saya, dan 1 porsi lagi saya membuatnya pedas ya. Saya tambahkan cabai rawit ya, sesuai selera saja cabai rawitnya. Cabai rawit supaya lebih tercampur atau terasa di dalam nasinya, maka harus kita panaskan juga ya. Jadi kita masukkan cabai rawit, kemudian kita panaskan kembali supaya cabai rawitnya itu benar-benar terasa ke nasinya. Oke. Kemudian kita persiapkan pula yaitu untuk telur gorengnya. Di sini saya membuat telur mata sapi ya. Jadi supaya bagus mata sapinya, saya ratakan untuk putih telurnya seperti ini ya. Jadi putih telurnya saya ratakan semaksimal mungkin ya, dengan cara seperti ini ya. Kemudian setelah rata, ini telur putihnya dikira sudah rata, kita tambahkan bumbu, yaitu sangat sederhana sekali. Tinggal kita tambahkan yaitu garam secukupnya ya, sesuai selera kita masing-masing. Ditaburkan seperti ini aja ya. Ini sesuai selera juga, boleh telurnya setengah matang ataupun benar-benar matang dan sebagainya. Oke, setelah sekiranya kita sudah siap telurnya, kita tempatkan di atas nasi goreng. Sudah cukup seperti ini, nasi goreng siap untuk dinikmati. Demikian dari Dapur Yudi, semoga bisa bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.